Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ainur Rafiq dengan NIM 220509741117. Di sini saya akan meresum artikel, dua artikel untuk memenuhi mata tugas mata kuliah jaringan nirkabel, tugas yang kelima. Untuk artikel yang pertama dengan judul Toward Smart 6G Mobility Prediction for Dynamic Edge Service Migration. Untuk volume dan halamannya Expert System with Application volume 297 artikel 129.348 tersedia online sejak Agustus 2025 dan dipublikasikan tahun 2026. Tahun 2026 Received Januari 2025, accepted Agustus 2025 dan published online-nya Agustus 2025. Penulisnya ada Christina Bernat, Alexandra Dedinec, Katja Sonja Anastas, afiliasi Universitas Miguel Hernández di Spanyol, dan Cyril dan Methodius University atau Macedonia Utara. Tujuan penelitiannya menangani penurunan kualitas layanan atau QoS pada edge service di lingkungan mobilitas tinggi seperti connected vehicle dengan mengembangkan model LSTM untuk memprediksi perpindahan sel atau handover beberapa detik sebelum terjadi, sehingga keputusan migrasi layanan MEC dapat dilakukan proaktif dan mengurangi latensi jaringan yang timbul akibat perpindahan kendaraan antar sel di jaringan 6G yang dinamis. Untuk hasil penelitiannya, nomor satu ada model memprediksi 7 detik ke depan dari gerakan serving sel dengan akurasi lebih dari 93 sampai 95%, terutama pada prediksi jangka pendek. Nomor 2, model tetap stabil pada berbagai kondisi kepadatan lalu lintas, yaitu ada low, medium, dan high density, menunjukkan generalisasi ability yang kuat. Ya, untuk yang ketiga, database simulasi realistis 5G sel kecil pada area 2x2 km dengan 9 base station di Alicante menghasilkan hingga 8.600 lebih trajektori kendaraan dengan 37 fitur terkait mobilitas dan kualitas sinyal. Yang keempat, arsitektur LSTM 2 layer plus dense layer memberikan kinerja lebih baik dibanding model sebelumnya, yaitu model MC LSTM dengan peningkatan akurasi rata-rata 2-3%. Kelebihan dari artikel ini yaitu pengembangan dataset yang kooperatif menggunakan integrasi Sumo dan Omnet atau SIMO 5G untuk memperoleh fitur mobilitas seperti posisi, kecepatan, dan arah, untuk komunikasi radio, serta realistik di lingkungan urban. Selanjutnya, kelebihannya ada extended prediction horizon, mampu memprediksi lebih dari satu handover sehingga cocok mendukung orkestrasi MEC yang membutuhkan waktu memproses sampai 7 detik. Lalu model robust dan scalable, tetap akurat pada variasi kepadatan lalu lintas dan diuji pada 9 dataset
berbeda, bukan hanya pada data pelatihan. Lalu kontribusi signifikansi bagi Smart 6G menjadi fondasi otomatisasi jaringan berbasis AI untuk HOS sensitive service seperti AR, video real time, dan kendaraan terhubung. Untuk kekurangannya ada tidak diuji pada data nyata, hanya dataset sintetik sehingga perlu validasi word development pada jaringan komersial. Biaya komunikasi intervensi belum dianalisis, padahal 6G memerlukan eksekusi prediksi near real time di edge computing node. Tidak membahas prosedur integrasi ke MEC orchestrator aktual, misalnya OpenNAS, Etsy, dan MEC. Sehingga implementasi praktis masih berupa future work. Lalu lingkungan penelitian fokus pada satu kota atau di Alisante tadi yang mungkin tidak mempresentasikan kondisi rural atau highway environment. Lanjut untuk artikel yang kedua. Di artikel kedua ini memiliki judul MCVAE, a new multi-conditional approach for scalable emergency ad hoc network design and nodal localization using generative variational autoencoder. Volume dan halamannya International Journal of Engineering atau IJE, Transaction C, aspek volume 39 nomor 06 Juni 2026 halaman 1390 sampai 1401. Tahun diterbitkannya 2026, pengajuan Mei pada tahun 2025, lalu revisi Juni 2025 dan di-accepted di Juli 2025. Penulisnya ada M. AA Jabar, AR Abbas, RF Ghani, Universitas Teknologi Informasi dan Komunikasi Baghdad, Irak. Tujuan penelitiannya mengatasi tantangan lokalisasi node dan desain topologi pada emergency ad hoc network di area bencana yang memerlukan development cepat, koneksi andal, serta kemampuan adaptasi kondisi real time. Penelitian memperkenalkan multi-conditional atau conditional FAE atau MCFAE sebagai model generatif untuk satu menghasilkan sebaran node optimal berdasarkan input kondisi seperti luas area, jumlah node, dan label keberhasilan. Kedua, meminimalkan error lokasi, dan yang ketiga memungkinkan optimisasi perancangan jaringan ad hoc tanpa rekayasa manual. Hasil penelitiannya ada dataset simulasi mulai berisi 1105 sampel dengan 8 fitur representatif untuk penelitian GAI. Yang kedua, MICVAE mampu menggenerasi node secara akurat pada berbagai ukuran jaringan hingga 450 kali 450 meter dengan 285 node menghasilkan RMS 0,125 dan R kuadrat sama dengan 0,9999. Akurasi sangat tinggi dalam mempelajari distribusi data asli. Yang ketiga, model menunjukkan generalization ability terhadap uncertain area size di luar data penelitian. Yang keempat, RSSI hasil simulasi tetap dalam kondisi baik, kurang dari minus 75 dBm. Kelima, evaluasi di OMNet++ menunjukkan E2E delay rata-rata
147 ms, masih acceptable. Lanjut ke kelebihannya, kontribusi inovatif pertama yang menciptakan generatif AI untuk emergency networking dengan pendekatan multikondisional, mampu mendukung adaptasi skala jaringan. Dataset dirancang khusus untuk kondisi bencana yang tidak tersedia dalam benchmark publik. Evaluasi menyeluruh mencakup parameter fisik, komunikasi, HOS, dan energi melalui simulasi jaringan nyata. Mengurangi waktu desain ad hoc network menuju development cepat dalam kondisi darurat. Kekurangannya ada penelitian ini hanya menggunakan dataset simulasi, belum diuji pada development nyata di lapangan. Tidak dibahas kompleksitas komputasi dan waktu inferensi saat digunakan on edge. Model hanya berbasis studi node placement, belum mendukung UAV atau VANET 3D Mobility. Tidak menyediakan analisis keamanan jaringan pada serangan dapat terjadi pada kondisi krisis. Oke, itu tadi 2 resume artikel dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.